Ya, berarti hari ini hadir semua. Nah, Ibu mau tanya nih, sebelumnya minggu kemarin kita sudah bahas apa? Ada sebelum membaca Al-Quran sebaiknya dalam keadaan apa? Bersuci. Baik, nah untuk hari ini materinya itu adalah adab berdoa. Nah, adab itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi adab itu perilaku yang di atas dasarnya sopan santun oleh aturan agama seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi berdoa, manfaat berdoa, lafal berdoa, dan tata cara dalam berdoa. Nah, ini ada pengertian berdoa. Menurut bahasa, berdoa berarti memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut syariat Islam, berdoa adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Jadi, berdoa menurut syariat Islam itu berarti memohon sesuatu atau memohon segalanya itu hanya kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan sungguh. Kemudian ada manfaat berdoa. Yang pertama itu terhindar dari keputusasaan. Yang kedua terhindar dari sifat sombong dan atau takabur. Artinya orang ini percaya bahwa tidak ada daya yang bisa melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Yang keempat merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Kemudian di sini adalah berdoa. Di sana ada doa apa yang utama anak-anak? Kedua orang tua. Dibaca terlebih dahulu Arabnya saja. Sekolah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di sana ada doa apa anak-anak? Mohon keselamatan manusia. Nah, tadi kan udah bareng-bareng. Nah, sekarang Ibu minta untuk perwakilan yang berani untuk membaca. Mbak Sinta? Saya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, jadi ini adalah dua contoh lafal dalam berdoa yang bisa kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada tata cara dalam berdoa. Yang pertama dianjurkan bagi seorang muslim untuk berwudu sebelum berdoa. Nah, dianjurkan ini termasuk dalam sunnah apa anak-anak? Muhammad. Yang kedua itu dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pujiannya itu bisa berupa Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dilanjut sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang ketiga dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang keempat itu membaca doa dengan khusyuk dan dengan suara keras. Yang kelima mengulang-ulang doa. Maksudnya dia tidak putus asa kalau doanya belum dikabul. Nah, yang keenam itu ada memahami makna dari doa yang dibaca, seperti pada lafal sebelumnya. Tadi kan ada dua lafal doa yang bisa kita pahami ya. Ya, Bu. Yang terakhir itu dianjurkan mengakhiri doa dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana penjelasan materi ini? Apakah sudah bisa dipahami? Insyaallah sudah, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian terbagi menjadi dua kelompok ya. Di sini ada soal untuk kalian. Silakan kerjakan dalam waktu 30 menit ya. Jika ada yang susah, silakan ditanyakan ya. Ya, waktu 30 menitnya sudah habis. Silakan, kalau kalian foto masuk ke depan.
Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Nah, di sini nanti silakan yang bisa silakan untuk menjawab. Di sini pertanyaannya, adab apa yang perlu diperhatikan saat berdoa kepada Allah seperti yang ditunjukkan dalam gambar? Ayo, siapa yang berani? Oke, silakan Nak Suti. Ya, betul. Coba baca doa hujannya. Ya, betul ya. Oke. Gimana untuk materinya, bisa dipahami belum? Belum. Nah, sudah siap belum oleh Allah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Siap. Insya Allah kalian sudah siap. Nah, untuk teman-teman yang lupa, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Silakan buka buku LKS-nya halaman 145 ya. Ya. Di sana ada soal pilihan ganda 1 sampai 10. Silakan untuk dikerjakan di rumah. Di mana? Di rumah. Oke. Soalnya itu enggak, Bu. Ya, boleh ditulis dan langsung dijawab di buku. Ya, enggak apa-apa. Kan? Nah, yuk sama-sama kita simpulkan materi pada hari ini. Nah, tadi kan di sini sudah ada pengertian berdoa. Jadi, menurut syariat Islam, berdoa itu memohon sesuatu hanya kepada siapa tadi? Allah. Nah, kalau doa kita nggak boleh apa? Main-main. Betul. Nah, tadi kan ada manfaatnya. Yang coba sebutkan satu aja. Terhindar dari kemudian juga tadi ada lafal dalam berdoa, ada berapa tadi? Ada 2. Ada doa kemudian tadi ada tata cara dalam berdoa. Nah, sebelum berdoa tadi dianjurkan untuk apa dulu? Berwudu. Kemudian tadi ada pujian kepada Allah. Pujiannya di mana? Alhamdulillah. Di sini ada beberapa waktu mustajab dalam berdoa. Yang pertama tadi ada saat zuhur, kemudian pada saat subuh terakhir dalam sholat, kemudian pada saat terakhir pada hari Jumat. Itu antara azan dan iqamah. Alhamdulillah, sepertinya anak-anak kelas 7 ini sudah pada paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa pulang terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan punya anak. Namanya siapa? Nabi Ismail. Nah, untuk melanjutkan materi ini kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku penilaian bagian lembar observasi menurut ICI. Nah, di sini saya menilai bagian cover, daftar isi, kalender pendidikan, terus alokasi waktu atau rincian minggu efektif,
capaian pembelajaran, ATP, dan modul ajar. Yang saya lihat secara keseluruhan ini hampir sudah sempurna. Cuma di sini kurang bagian ATP atau alur tujuan pembelajaran. Soalnya di sini Mbak Erica ini bagian capaian pembelajaran ini dia menyebutkan elemennya ada akidah, akhlak, terus ada elemen adab, dan yang terakhir kisah teladan. Tapi yang di ATP ini kurang sinkron karena CP-nya itu membahas keseluruhan, sedangkan ATP-nya hanya membahas bagian adabnya aja. Itu saja penilaian dari saya. Terima kasih. Menilai modul ajar mulai dari identitas, capaian, elemen, ATP, kompetensi awal, dan lain sebagainya. Semuanya hampir sempurna, tapi bagian komponen inti itu masih ada yang kurang. Di sini yang disebutkan itu komponen inti modul, sedangkan yang harusnya ditulis itu komponen inti dari materi ini tersebut. Nanti misalkan mau ngambil misalnya adab, membaca Al-Quran dan berdoa. Nah yang diambil itu ada berdoa. Kalau buka di buku Sipurma ini, nah ini kalau dari bukan dari kitab yang tertulis. Nah di sini ada nih tulisan kompetensi inti daripada materi tentang adab berdoa ini. Baik, di sini saya akan memberikan penilaian kepada Mbak Erica. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, menurut saya sudah lengkap. Kemudian kegiatan inti juga sudah lengkap. Tapi yang kurang hanya satu, yaitu bagian penutup. Mbak Erica kurang membuat kesimpulan bersama peserta didik. Mungkin dari saya itu cukup. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan nilai kepada Mbak Erica tentang performa atau penampilan. Menurut saya pakaian sudah rapi, sudah sesuai dan bagus. Bahasa yang digunakan sudah baik, sudah memberikan sikap keteladanan menjadi guru. Tetapi kurangnya Mbak Erica tidak keliling kepada siswanya. Nilai dari pengelolaan kelas yang pertama yaitu memulai kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan ruang, di sini lengkap. Kemudian yang kedua, perhatian menyebar ke seluruh peserta didik, di sini kurang lengkap karena Mbak Erica cuma di depan peserta didiknya, nggak keliling ke belakang ya Mbak. Terus yang ketiga, memulai dan mengakhiri pelajaran itu lengkap. Kemudian yang keempat, mengelola pembelajaran sesuai dengan model, di sini juga lengkap. Kemudian yang kelima, menggunakan media pembelajaran, di sini lengkap. Yang keenam, menggunakan alat bahan lengkap. Yang ketujuh, menggunakan sumber belajar lengkap. Jadi yang kurangnya cuma di perhatian menyebar ke seluruh peserta didik. Baik, di sini saya menilai penguasaan materi. Untuk penguasaan materi Mbak Erica, penguasaan konsep sesuai dengan materi lengkap, menjelaskan cara kerja dan penggunaan alat LKPD itu bagus. Yang kurang hanya menjelaskan pertanyaan atau kesulitan peserta didik, mungkin karena peserta didik nggak ada yang tanya ya. Jadi selanjutnya memberikan penguatan materi ada tadi bagus, memberikan contoh penerapan di kehidupan sehari-hari, ada menjelaskan kata-kata materi bagus. Baik, sekian.